Baik, kita akan mulai menerangkan tentang proses silase. Pada pembuatan silase terjadi dua proses, yaitu respirasi dan fermentasi. Untuk reaksinya, respirasi adalah C6H12O6 plus 6O2 menjadi 6CO2 plus H2O plus ya panas, yaitu yang dihasilkan yaitu 673 kalori. Ya, panas yang dihasilkan menyebabkan kenaikan temperatur dalam silo. Respirasi akan berhenti apabila O2 habis, oksigen habis ya. Kemudian dilanjutkan proses fermentasi. Namun demikian, terkadang fermentasi berlangsung sebelum oksigennya habis. Apabila respirasi berkepanjangan, ya efeknya kalau O2 belum habis ya, maka karbohidrat akan terombak terus, yang ditandai dengan tingginya temperatur atau temperatur akan naik, suhu naik. Terjadi pula perombakan protein menjadi NH3. Ya, protein juga terombak, karbohidrat dirombak, protein dirombak, berakibat nutrien yang terkandung dalam rumput yang dibuat atau hijauan yang dibuat silase itu turun, sehingga kualitas hijauan yang dibuat silase itu otomatis menjadi rendah. Jadi ini diharapkan oksigen itu bisa segera habis atau sesedikit mungkin, sehingga proses respirasi ini tidak berkepanjangan, karena berkepanjangan tidak dikehendaki. Kemudian yang terjadi berikutnya adalah fermentasi anaerob. Ya, dari karbohidrat terbentuk asam organik, mula-mula ya asam lemak volatil, ya terutama asam astat. Terus kemudian akhirnya terbentuk asam laktat. Jadi setelah oksigen habis, ya akan terjadi fermentasi anaerob, tidak ada oksigen. Ya, karbohidrat terbentuk asam organik, ya mula-mula itu yang terbentuk adalah asam lemak volatil, ya terutama asam astat, yang akhirnya terbentuk asam laktat. Jadi ada asam astat dulu, kemudian baru akhirnya asam laktat terbentuk. Apabila asam laktat yang terbentuk itu banyak, ini yang diharapkan, maka pH akan turun. Ya, pH itu turun karena asam laktat itu banyak. Ya, semakin turun sampai di bawah 4,2. Nah, artinya derajat keasamannya tinggi. Ya, jadi di sini yang membentuk asam laktat itu adalah bakteri asam laktat. Di sini 2C3H6O3 atau glukosa itu berubah menjadi C6H12O6 atau asam laktat. Apabila asam laktat yang terbentuk banyak, maka pH akan turun ya. pH kurang dari 4,2. Seperti kita ketahui, silase yang bagus itu pH-nya antara 3,8 hingga 4,2 ya. Jadi harapannya sekitaran pH itu. Selanjutnya respirasi ya. Respirasi ini kita lihat ya. Tadi awalnya kan begitu ditutup silase ya, itu respirasi akan langsung terjadi. Respirasi terjadi sejak silo ditutup ya sampai O2-nya habis. Ya. Biasanya berlangsung 4 sampai 10 jam. Temperatur dalam silo itu sampai sekitar 80 derajat Fahrenheit atau ya 38 derajat Celcius, cukup panas ya. Kemudian dia akan turun suhunya itu sejalan dengan berhentinya respirasi. Jadi kalau ini makin lama respirasi berjalan, suhunya akan naik terus. Tapi kalau cepat selesai, suhunya akan tidak terlalu tinggi. Pada saat ini juga terjadi pemecahan protein, ya protein pecah menjadi asam amino, ya terjadi perombakan. Apabila respirasi berkepanjangan karena O2 yang terperangkap banyak, ya banyak rongga udara, atau ada rongga udaranya masih ada, atau mungkin tidak kurang dipadatkan sehingga banyak O2 di situ, maka temperatur tinggi itu bisa sampai 110 derajat Fahrenheit atau 55 derajat Celcius, panas sekali karena perombakan karbohidrat dan protein. Jadi makin banyak yang dirombak, ya nutriennya akan turun. Jadi ini tidak dikehendaki. Setelah O2 habis, maka dilanjutkan proses fermentasi yang dibagi menjadi 4 fase. Jadi ada 5 tahap ya. Tahapan pertama respirasi ya. Lalu 4 fase berikutnya itu adalah proses fermentasi. Fase 1 ya. Ini semuanya berbentuk fermentasi ya.
berlangsung singkat dimulai oleh bakteri aerobik, yaitu bakteri coli atau coliform yang memfermentasi isi sel menjadi asam lemak volatil, terutama asam astat dan butirat. Bakteri ini kemudian mati karena pH mulai turun. Ya. Kemudian fase 2 itu mulai terbentuk asam laktat, ya, lebih banyak lagi oleh bakteri asam laktat, yaitu Lactobacilli dan Streptococcus lactic. Aktivitas ini dimulai saat penutupan silo, ya, sudah dimulai sampai hari ketiga, sehingga terjadi penurunan pH. Karena ini terbentuknya asam laktat, jadi pH-nya turun. Ya. Jadi turunnya pH bukan terjadi begitu saja, tapi karena adanya asam laktat ini. Lalu fase 3 itu produksi asam laktat terus berlangsung makin banyak, ya, sampai mencapai puncaknya sebanyak 3-13% bahan kering. Derajat keasaman konstan pada pH 4. Tidak akan ada perubahan pada silase bila tidak ada kebocoran silo. Jadi di sini sangat krusial, ya. Dan sampai silo bocor, ya. Kemudian pada pH yang rendah mikroorganisme tidak akan berkembang. Maka ini adalah salah satu penyebab kenapa silase itu bisa awet, ya. Karena pada pH rendah, ya, pada kondisi asam laktat yang tinggi itu mikroorganisme tidak berkembang sehingga pakan menjadi awet. Kemudian fase 4 atau disebut juga fermentasi kedua. Nah, jadi di sini jika terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki, ya, misalnya bila pH tidak dapat turun, ya, atau posisinya tidak dapat turun hingga kurang dari 4,2, dia di atasnya, atau udara masuk ke dalam silo karena bocor, ya, maka bakteri penghasil asam butirat akan mengubah asam laktat yang sudah ada, ya, dan karbohidrat mudah larut menjadi asam butirat. Nah, ini tidak dikehendaki, ya. Malah bakteri penghasil asam butirat yang bekerja dengan karakteristik silase menjadi membusuk atau spoiled. Ya. Selain itu juga akan terjadi perombakan protein menjadi asam amino. Kejadian ini dapat terjadi pada hari ke-17 sampai hari ke-21 hari setelah penutupan silo. Ya, jadi mulai hari ke-17 ini adalah fase keempat yang tidak dikehendaki. Tapi ini tidak akan terjadi kalau tidak ada kebocoran, ya. Kemudian situasinya berjalan dengan baik, maka apa yang dikhawatirkan atau yaitu fase 4 pada hari ke-17 dan 21 ini tidak akan terjadi. Sehingga kalau kita cek, ya, sampel silase yang kita buat di silo pada hari 15 atau 17 itu harapannya pH-nya itu sudah kurang dari 4,2. Kalau masih di atasnya itu kita bisa tebak, ya, atau kita hampir bisa kita pastikan ini sudah terjadi fase 4. Dan itu artinya pakan harus segera diberikan saja kepada ternak karena sudah tidak bisa lagi kita simpan lebih lama. Karena pH sudah tidak mungkin lagi bisa turun, ya, seperti harapan. Tidak bisa di bawah 4,2. Nah, ini adalah grafik, ya, ringkasan dari tadi tahapan-tahapan silase tadi, yaitu model of chemical changes in the silo, ya. Perubahan kimia, model perubahan kimia yang terjadi dalam silo pada saat silase tadi dibuat, ya. Pada waktu silo ditutup itu temperatur awalnya akan naik karena proses respirasi, ya. Lalu nanti akan turun suhunya, ya. Di bawah itu ada grafik oksigen. Nah, ini oksigen. Ini awalnya temperatur naik lalu turun. Nah, awalnya itu pada waktu oksigen masih banyak, ya. Ini oksigen naik karena terjadi proses perombakan pada respirasi. Setelah oksigen habis, ya, suhunya juga akan ikut turun. Seperti ini. Lalu di sini ada protein, ya. Protein yang tadinya tinggi di bahan asalnya silase, dia pasti akan terombak awalnya karena respirasi. Lalu setelah itu akan tetap, ya, tidak akan turun lagi pada saat oksigen sudah habis, ya. Pada waktu protein turun ini, dia terpecah menjadi asam amino. Ya, asam amino bebasnya naik karena dia hasil pemecahan dari protein. Kemudian di sini ada soluble karbohidrat, ya, awalnya tinggi yang ada tersedia, ya, pada silase. Jadi di silase itu pada bahan rumput atau hijauannya itu sudah ada sebenarnya soluble karbohidrat. Tapi untuk yang di negara kita, ya, di daerah tropis itu perlu penambahan
sumber soluble karbohidrat, biasanya ditambahkan molasses atau bahan-bahan lain yang masuk kategori kelas bahan pakan sumber energi. Itu nanti menjadi sumber ini soluble karbohidrat. Awalnya dia ada banyak, lalu makin turun ya. Ini sejalan dengan sebagian tadi ya. Ada terbentuk asam astat, kemudian ada asam butirat oleh bakteri penghasil asam butirat, bakteri penghasil asam astat ya. Kemudian sudah mulai terbentuk asam laktat juga oleh bakteri asam laktat. Dan ini makin lama makin mendominasi ya. Pada waktu sekitar hari ke-6 di sini. Ini kan hari ya. Hari 0, 1, 2, 3 sampai hari ke-20. Ini ada R, respirasi, fase 1, fase 2, fase 3 dan fase 4. Nah, ini asam laktat mulai mendominasi di sekitar hari ke-6 ya. Atau di fase 2 sampai fase 3. Ya. Jadi asam astatnya mulai mendatar, asam butirat mendatar, dan ini yang dikendaki jangan sampai naik lagi. Yang diinginkan adalah asam laktat yang meningkat. Ya, sejalan dengan menurunnya soluble karbohidrat. Dia ikut naik karena dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat untuk membentuk asam laktat. Ya. Mencapai puncaknya di sekitar fase 3 ini. Sampai sekitar ini. Setelah hari ke-15. Atau mulai hari ke-15 sudah mulai di puncak. Jadi ini asam laktatnya mencapai kondisi yang paling banyak. Nah, pada saat asam laktat makin banyak, Anda lihat di sini, pH yang awalnya tinggi, makin lama makin rendah. Turun, mulai hari ketiga, mulai turun. Sejalan dengan makin menaiknya asam laktat, pH juga turun. Dan kemudian stabil, ya, di bawah 4,2. Ya, bahkan hingga pada puncak penghasil asam laktat, dia tetap bertahan di pH di bawah 4,2. Nah, ini di batas ini adalah masa-masa krusial di mana tadi hari ke-17 itu harapannya pH sudah tercapai di bawah 4,2. Soalnya kalau terjadi kebocoran silo dan sebagainya, itu akan terjadi fase 4 ini yang tidak kita kendaki. Ya. Di sini oksigennya naik lagi karena bocor. Ya, bocor silonya, oksigen naik. Akibatnya protein makin turun. Ya. Makin turun, kemudian karena asam aminonya juga akan turun juga ya. Karena memang sudah kehabisan protein ya, sudah makin habis ya proteinnya. Tambah turun lagi. Kemudian ini asam laktatnya juga akan turun karena bakterinya juga akan mulai tidak aktif. Yang aktif justru bakteri pembentuk asam astat yang dia akan menghasilkan asam astat. Bakteri penghasil asam butirat juga akan menghasilkan asam butirat. Jadi malah naik lagi. Ya. Soluble karbohidratnya makin turun. Ya, pH-nya makin naik. Ini tidak kita kendaki. Ya, karena ini berarti nanti bakteri pembusuk ya akan mulai berkembang. Ya. Kualitasnya akan makin rendah silasinya dan akan rusak. Jadi kalau sampai sekitar fase ketiga ini di sekitar hari 15 sampai ya 21 ini pH belum tercapai di bawah 4,2, memang sebaiknya diberikan ke ternak. Tapi kalau di fase-fase ini di sampel sudah bagus hasilnya, ya pH-nya 3,8 sampai 4,2 maksimal, maka bisa disimpan lama, bisa 1 tahun bahkan lebih ya. Nah, di sini adalah saat-saat di mana kualitas silase itu tinggi ya, mulai dari F1 sampai F3. Nah, kalau sampai terjadi F4 atau fase 4, maka ini yang disebut poor quality silage atau silase yang berkualitas rendah. Nah, ini keterangannya ya, R respirasi, F1 itu fase 1, ini fase 1, fase 2, fase 3, ya. F4 itu fase 4. Kemudian ini ya penjelasan dari grafik tadi dalam bentuk yang lain. Oke, ini bisa dicermati lagi nanti. Tapi ini mungkin ada ya mungkin kekurangannya karena pencetakan saja. Jadi ini ada hari pertama ya. Ini protein terdegradasi ya, gula menjadi asam astat, gula juga menjadi asam laktat, asam astat, etanol, manitol. Yang di hari 7 sampai 21 juga menjadi ini, etanol, manitol.
Lalu setelah hari ke-21 akan terjadi kondisi yang stabil sampai silase itu dibuka ya atau terekspos pada oksigen atau terjadi kebocoran uh, uh, silo. Jadi itu mungkin yang bisa disampaikan. Semoga berguna bagi mahasiswa sekalian.